Niko baru saja pulang dari kuliah, langkahnya terasa berat setelah seharian menghadapi tugas dan ujian. Ia menghela napas panjang saat memasuki rumah, merasakan kehangatan yang menyambutnya. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman untuknya dan keluarganya. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Mungkin karena cuaca yang cerah, atau mungkin karena harapan akan momen tenang di rumah. Saat Niko melangkah ke dalam, ia mendengar suara lembut dari arah kamar sempit di ujung lorong. Suara itu adalah Bu Maya, mama tirinya, yang sedang merapikan barang-barang. Niko tersenyum, mengenang betapa Bu Maya selalu berusaha membuat rumah mereka terasa lebih hidup dengan sentuhan kecilnya. Ia memutuskan untuk menghampiri dan menawarkan bantuan. Bu Maya, butuh bantuan? Tanya Niko sambil berdiri di ambang pintu kamar. Bu Maya, wanita berusia 40 tahun dengan pesona yang menawan, menoleh dan tersenyum. Rambutnya yang panjang tergerai indah, dan matanya berkilau dengan keceriaan. Oh, Niko, terima kasih, sayang. Aku sedang mencoba merapikan sedikit. Kamar ini selalu berantakan, jawabnya sambil tertawa kecil. Niko melangkah masuk, merasakan aroma segar dari bunga yang diletakkan di meja. Kamar itu dipenuhi dengan cahaya lembut dari jendela kecil, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Dindingnya berwarna pastel, dan ada beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding, menambah nuansa akrab di ruangan itu. Bisa bantu aku mengatur buku-buku ini? Tanya Bu Maya sambil menunjuk tumpukan buku yang berserakan di meja. Niko mengangguk dan mulai membantu merapikan. Mereka bekerja sama, dan dalam prosesnya, mereka mulai berbincang-bincang. Bagaimana kuliahmu, Niko? Apa ada yang menarik hari ini? Tanya Bu Maya, matanya penuh perhatian. Niko menceritakan tentang kuliah dan tugas-tugas yang harus diselesaikannya. Ia berbicara tentang dosen yang ketat dan teman-teman sekelasnya yang selalu membuat suasana menjadi lebih hidup. Bu Maya mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Niko merasa dihargai. Dulu, waktu aku kuliah, aku juga mengalami hal yang sama. Rasanya melelahkan, tapi itu semua akan terbayar di kemudian hari, kata Bu Maya. Senyumnya mengingatkan Niko pada masa-masa ketika ia masih kecil dan mendengarkan cerita-cerita ibunya. Niko merasa nyaman berbicara dengan Bu Maya. Ia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang sejak pernikahan ayahnya dengan Bu Maya. Awalnya, Niko merasa canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat Bu Maya sebagai sosok yang lebih dari sekadar ibu tiri. Ia adalah seorang wanita yang kuat, penuh kasih, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Saat mereka merapikan buku-buku, tangan Bu Maya secara tidak sengaja menyentuh tangan Niko. Niko merasakan aliran listrik kecil di antara mereka, membuat jantungnya berdebar. Ia menatap Bu Maya, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka, sebuah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maaf, Niko. Aku tidak sengaja, kata Bu Maya, sedikit tersipu. Namun, senyumnya tetap hangat, dan Niko merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak apa-apa, Bu. Aku justru senang bisa membantu, jawab Niko, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan aneh yang baru saja muncul. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, tetapi suasana di dalam kamar semakin akrab. Niko mulai menyadari bahwa Bu Maya bukan hanya sosok ibu tiri, tetapi juga seorang wanita yang memiliki impian dan harapan. Ia mendengarkan cerita-cerita Bu Maya tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia berjuang untuk mencapai cita-citanya sebelum menikah dengan ayah Niko. Dulu, aku ingin sekali menjadi seorang penulis. Aku suka menulis cerita dan puisi. Tapi hidup membawaku ke jalan yang berbeda, kata Bu Maya, matanya menerawang seolah mengingat kembali kenangan-kenangan indah. Niko terpesona mendengar cerita Bu Maya. Ia tidak pernah tahu bahwa Bu Maya memiliki bakat menulis. Kenapa Bu tidak mencoba menulis lagi? Mungkin bisa jadi hobi yang menyenangkan. Sarannya. Bu Maya tersenyum, tetapi ada keraguan di wajahnya. Mungkin, Niko. Tapi kadang aku merasa sudah terlalu tua untuk memulai lagi, jawabnya pelan. Tidak ada kata terlambat, Bu. Setiap orang memiliki cerita untuk diceritakan. Niko meyakinkan, merasa terinspirasi oleh semangat Bu Maya. Mereka terus berbincang, dan Niko merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ia mulai melihat sisi lain dari Bu Maya,
sosok yang penuh dengan impian dan harapan. Dalam hati, Niko merasa beruntung bisa mengenal Bu Maya lebih dekat. Saat malam mulai larut, Niko dan Bu Maya duduk di tepi tempat tidur, berbagi cerita dan tawa. Niko merasa nyaman dan aman di dekat Bu Maya, dan ia mulai menyadari perasaannya yang lebih dalam. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terikat dengan Bu Maya, sesuatu yang melampaui batasan keluarga. Terima kasih, Niko. Aku sangat menghargai semua ini. Kamu selalu bisa membuatku merasa lebih baik, kata Bu Maya, matanya berbinar dengan rasa syukur. Niko tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. Aku senang bisa membantu, Bu. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Niko merasakan bahwa hubungan mereka telah berubah. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki ikatan yang lebih kuat, yang melampaui batasan keluarga. Momen-momen kecil di kamar sempit itu menjadi kenangan yang tak terlupakan, menandai awal dari hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Niko tahu bahwa pertemuan tak terduga ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ia merasa bersemangat untuk menjelajahi kedekatan ini lebih jauh, sambil tetap menghormati batasan yang ada. Kamar sempit itu, dengan segala kehangatan dan keceriaannya, telah menjadi tempat di mana mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Malam itu, setelah berbincang-bincang dan merapikan kamar, Niko merasa suasana di dalam rumah semakin hangat. Ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari momen-momen kecil yang terjadi antara dirinya dan Bu Maya. Setiap senyuman, setiap tatapan, seolah menyimpan makna yang lebih dalam. Niko merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tiri di antara mereka, dan ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Setelah menyelesaikan tugas kuliah yang tertunda, Niko memutuskan untuk kembali ke kamar sempit itu. Ia ingin berbagi lebih banyak waktu dengan Bu Maya, merasakan kehangatan yang selalu ia rasakan saat bersamanya. Ketika ia mengetuk pintu, suara lembut Bu Maya memanggilnya masuk. Masuk, Niko. Aku baru saja menyiapkan teh hangat, katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Niko melangkah masuk dan melihat Bu Maya duduk di kursi kecil di sudut kamar, dikelilingi oleh beberapa buku dan catatan. Ia mengenakan piyama sederhana yang membuatnya terlihat lebih santai dan akrab. Niko merasa hatinya berdebar saat melihatnya. Teh hangat? Enak sekali, kata Niko sambil duduk di tepi tempat tidur. Ia merasa nyaman di dekat Bu Maya, seolah semua beban di pundaknya menghilang. Bu Maya menuangkan teh ke dalam 2 cangkir, lalu menyerahkannya kepada Niko. Ini resep rahasiaku. Teh herbal yang bisa membuatmu lebih rileks, ujarnya sambil tersenyum. Niko mengambil cangkirnya dan menghirup aroma teh yang harum. Terima kasih, Bu. Ini pasti enak, katanya, merasakan kehangatan dari cangkir yang dipegangnya. Mereka duduk bersebelahan, menikmati teh sambil berbincang-bincang. Niko merasa semakin dekat dengan Bu Maya. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian. Niko mendengarkan dengan seksama saat Bu Maya menceritakan tentang masa-masa sulit yang pernah ia alami, bagaimana ia berjuang untuk membesarkan anak-anaknya dan menjalani hidup setelah pernikahan. Kadang, aku merasa hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi aku selalu berusaha untuk tetap positif, kata Bu Maya, matanya berbinar saat berbicara tentang harapan dan impian. Niko mengangguk, merasakan kekaguman yang mendalam terhadap Bu Maya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai ibu tiri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang kuat dan inspiratif. Bu, aku sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan. Kamu adalah sosok yang luar biasa, ujarnya tulus. Bu Maya tersenyum, tetapi ada keraguan di wajahnya. Terima kasih, Niko. Tapi aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, jawabnya, suaranya lembut. Mereka melanjutkan percakapan, dan Niko merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ia mulai menyadari bahwa Bu Maya bukan hanya sosok yang kuat, tetapi juga memiliki sisi lembut yang membuatnya semakin menarik. Dalam setiap tawa dan cerita, Niko merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Saat malam semakin larut, suasana di dalam kamar menjadi semakin intim. Niko dan Bu Maya duduk bersebelahan, berbagi cerita dan tawa. Niko merasa nyaman dan aman di dekat Bu Maya, dan ia mulai menyadari perasaannya yang lebih dalam. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terikat dengan Bu Maya, sesuatu yang melampaui batasan keluarga.
Kadang, aku merasa kesepian. Meskipun ada banyak orang di sekitarku, aku merasa tidak ada yang benar-benar mengerti, kata Bu Maya, suaranya pelan. Niko merasakan kesedihan dalam kata-katanya. Bu, kamu tidak sendirian. Aku selalu ada untukmu. Kita bisa saling mendukung, jawab Niko, berusaha memberikan semangat. Bu Maya menatap Niko dengan mata yang penuh rasa syukur. Kamu adalah anak yang baik, Niko. Aku beruntung memiliki kamu dalam hidupku, katanya, suaranya bergetar. Niko merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Bu Maya. Ia ingin melindungi dan mendukungnya, tetapi ia juga merasakan ketegangan yang aneh. Saat tangan mereka bersentuhan lagi, Niko merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. Ia menatap Bu Maya, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Maaf, Niko. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman, kata Bu Maya, sedikit tersipu. Tidak, Bu. Aku justru merasa nyaman. Mungkin kita bisa lebih sering berbagi waktu seperti ini, jawab Niko, berusaha menenangkan suasana. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Niko merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang. Ia merasa terikat dengan Bu Maya dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Saat mereka berbicara, Niko mulai menyadari bahwa Bu Maya juga merasakan hal yang sama. Tatapan mereka semakin dalam, dan Niko merasa seolah ada jembatan yang menghubungkan hati mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati. Bu, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagiku, kata Niko, berusaha menyampaikan perasaannya tanpa melanggar batasan. Bu Maya tersenyum, tetapi ada keraguan di wajahnya. Niko, aku juga merasa hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh melanggar batasan yang ada, ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Niko mengangguk, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, tetapi ia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati. Momen-momen kecil di kamar sempit itu telah menciptakan ikatan yang lebih dalam, tetapi ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Niko merasa beruntung bisa mengenal Bu Maya lebih dekat, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Kamar sempit itu, dengan segala kehangatan dan keceriaannya, telah menjadi tempat di mana mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Saat akhirnya mereka berpisah untuk tidur, Niko merasa hatinya penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi kedekatan ini lebih jauh. Namun, ia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati, dan ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan penuh kasih dan pengertian. Dengan perasaan campur aduk di dalam hati, Niko berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa momen-momen kecil di kamar sempit itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan, menandai awal dari hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Malam itu, Niko terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merenungkan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Bu Maya. Setiap senyuman, setiap tatapan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama di kamar sempit itu terasa begitu berharga. Namun, di balik semua itu, ada keraguan yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, tetapi ia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati. Pagi menjelang, dan sinar matahari mulai menyinari kamar. Niko bangkit dari tempat tidurnya, berusaha mengusir rasa bingung yang mengganggu pikirannya. Ia memutuskan untuk membuat sarapan, berharap bisa mengalihkan perhatian dari perasaannya yang rumit. Saat ia berada di dapur, aroma kopi yang diseduhnya mengisi udara, memberikan rasa nyaman yang familiar. Setelah menyiapkan sarapan, Niko mendengar suara Bu Maya dari arah kamar. Ia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Ketika Bu Maya muncul, ia mengenakan pakaian santai yang membuatnya terlihat segar dan ceria. Senyumnya yang hangat membuat Niko merasa lebih tenang. "Selamat pagi, Niko. Aromanya enak sekali," kata Bu Maya sambil menghampiri meja makan. "Selamat pagi, Bu. Aku membuatkan sarapan. Semoga kamu suka," jawab Niko,
berusaha menyembunyikan perasaannya yang masih membingungkan. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan yang sederhana namun penuh kasih. Niko merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bu Maya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka harus membicarakan perasaan yang telah muncul di antara mereka. Setelah sarapan, Niko mengajak Bu Maya untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Suasana pagi yang cerah dan segar membuat mereka merasa lebih rileks. Saat mereka berjalan berdampingan, Niko merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak momen indah ini. Bu, aku ingin berbicara tentang kemarin, kata Niko, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Bu Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Niko. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, suaranya lembut. Niko menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Aku menghargai semua yang kita bicarakan, dan aku merasa semakin dekat denganmu. Tapi aku juga tahu bahwa kita harus berhati-hati. Ungkapnya, matanya menatap Bu Maya dengan serius. Bu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Niko. Aku merasakan hal yang sama, Niko. Setiap momen yang kita habiskan bersama membuatku merasa lebih hidup. Tapi kita harus ingat bahwa kita memiliki batasan. Jawabnya, suaranya penuh pengertian. Niko mengangguk, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Kamu adalah sosok yang sangat berarti bagiku, dan aku ingin kita tetap saling mendukung. Katanya, berusaha menyampaikan perasaannya dengan tulus. Bu Maya tersenyum, tetapi ada keraguan di wajahnya. Aku juga ingin kita tetap dekat, Niko. Tapi kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tanpa melanggar batasan yang ada. Ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Mereka melanjutkan percakapan, dan Niko merasa semakin lega. Ia tahu bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat, tetapi mereka juga harus berhati-hati agar tidak melanggar batasan yang ada. Saat mereka berjalan di taman, Niko merasakan keindahan momen itu. Suara burung berkicau dan angin sepal-sepal membuat suasana semakin nyaman. Setelah berjalan-jalan, mereka kembali ke rumah. Niko merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Bu Maya. Ia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, tetapi ia juga merasa optimis tentang masa depan. Mereka bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain tanpa melanggar batasan yang ada. Malam itu, Niko dan Bu Maya kembali menghabiskan waktu bersama di kamar sempit. Mereka duduk di tepi tempat tidur, berbagi cerita dan tawa. Niko merasa nyaman dan aman di dekat Bu Maya, dan ia mulai menyadari bahwa kedekatan mereka bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang saling menghargai dan mendukung. Terima kasih, Niko. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupku, kata Bu Maya, matanya berbinar dengan rasa syukur. Niko tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. Aku juga, Bu. Kamu adalah sosok yang luar biasa, dan aku ingin selalu ada untukmu. Jawabnya tulus. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Niko merasakan bahwa hubungan mereka telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Ia ingin melindungi Bu Maya dan selalu mendukungnya. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan yang ada. Saat malam semakin larut, Niko merasa hatinya penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa momen-momen kecil di kamar sempit itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan, menandai awal dari hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan penuh kasih dan pengertian. Ketika mereka berpisah untuk tidur, Niko merasa tenang. Ia tahu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk saling mendukung tanpa melanggar batasan. Kamar sempit itu, dengan segala kehangatan dan keceriaannya, telah menjadi tempat di mana mereka bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Malam itu, Niko berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa beruntung bisa mengenal Bu Maya lebih dekat, dan ia tahu bahwa hubungan mereka akan terus berkembang. Ia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan penuh kasih dan pengertian, sambil tetap menghormati batasan yang ada. Dengan perasaan optimis di dalam hati, Niko menutup matanya, siap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia percaya bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa melewati segala tantangan yang ada. Kamar sempit itu telah menjadi saksi dari perjalanan mereka,
Dan Nico merasa bersyukur atas setiap momen yang telah mereka habiskan bersama.